이리 사신한 분 없다. 난 어차피 놈의 피다. 열어라! Raja segera bergegas menuju ke arah ratu setelah mengetahui bahwa sang ratu telah ditusuk oleh arwah 8 kaki. Ia langsung memerintahkan agar tabib kerajaan segera dipanggil. Sementara itu, arwah 8 kaki dan dukun buta sedang bersukacita karena rencana mereka berhasil. Di saat yang sama, ternyata batu pelindung milik raja dan Pangeran Guang, yang berada bersama ratu, telah dikotori dan disiram minuman keras oleh salah satu kasim kerajaan sehingga khasiat batu pelindung telah hilang. Perbuatan tersebut membuat kepala Kasim sangat murka. Ia memerintahkan para pengawal kerajaan untuk menangkap Kasim tersebut dan memberinya hukuman yang setimpal, tanpa ampun. Sayangnya, menurut tabib, nyawa sang ratu sudah tidak bisa diselamatkan karena terluka parah. Janin yang dikandungnya pun tak tertolong. Kini, giliran sang ratu yang harus berpamitan kepada raja. Ia meminta raja untuk menjaga anak mereka, Pangeran Guang, karena ia sudah tidak bisa lagi menepati janjinya untuk selalu berada di sisi raja. Tak lama kemudian, diumumkan bahwa sang ratu telah wafat. Kabar ini membuat Yuri merasa sangat bersalah karena telah melakukan ritual yang menjadi penyebab insiden tragis tersebut. Sementara itu, bangsawan yang bekerja sama dengan dukun buta sangat marah karena hasilnya tidak sesuai dengan rencana. Bukannya hanya menakut-nakuti, dukun buta justru membuat ratu dan bayinya kehilangan nyawa. Akhirnya, dukun buta, sang bangsawan, dan asisten dukun buta ditangkap oleh pengawal kerajaan. Kabar tentang siapa saja yang bertanggung jawab atas kematian ratu dengan cepat menyebar di seluruh penjuru istana. Saat mereka dikumpulkan, raja melihat dukun buta malah tidak terlihat takut, membuat emosi raja semakin memuncak. Untungnya, raja masih mampu mengendalikan amarahnya dan memerintahkan agar semua pelaku dijatuhi hukuman mati keesokan harinya. Raja terus memikirkan sang ratu karena cintanya begitu mendalam. Kang Chol dan Yuri pun menyaksikan betapa hancurnya hati raja atas kehilangan pasangannya. Kang Chol sangat marah pada dukun buta dan bersumpah akan membuat hidupnya sengsara. Namun, dukun buta sama sekali tidak takut karena ia didukung oleh arwah 8 kaki yang sangat kuat. Ia bahkan mengatakan bahwa Kang Chol dan Yuri yang akan merasakan akibatnya nanti. Ibu Suri juga sangat geram terhadap dukun buta. Namun, dukun tersebut sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada Ibu Suri. Ia malah mengakui bahwa dirinya sengaja memanfaatkan Ibu Suri yang sedang dilanda kesedihan. Bagi dukun itu, semua itu hanyalah perkara sepele. Meskipun marah, Ibu Suri tetap menahan diri karena tahu bahwa dukun buta akan segera dieksekusi keesokan harinya. Pada malam harinya, Yuri, Kang Chol, dan Ibu Yungap sedang makan bersama. Saat nasi habis, Kang Chol ingin menambah, dan Yuri pun pergi ke dapur. Di sanalah ia melihat bahwa Kang Chol telah meminum minuman yang terbuat dari bunga akar caragana. Keesokan harinya, Yuri melaporkan hal itu kepada biksu. Biksu tersebut justru merasa lega karena bunganya telah mekar. Menurutnya, itu adalah satu-satunya cara agar Kang Chol bisa melawan arwah 8 kaki. Tanpa bantuan dari bunga itu, Kang Chol akan kehilangan mutiara bersinarnya. Namun, dengan bantuan teh tersebut, ia akan tetap terlindungi. Sementara itu, raja bermimpi didatangi arwah 8 kaki. Dalam mimpinya, raja bertanya mengapa arwah tersebut menghabisi nyawa ratu, padahal ratu tidak bersalah. Raja berkata bahwa jika memang harus ada yang dibunuh, seharusnya dirinya yang menjadi korban. Ia juga menyatakan bahwa ia tidak seharusnya menanggung kesalahan yang dilakukan oleh raja-raja sebelumnya. Namun, arwah 8 kaki bersikeras bahwa raja harus bertanggung jawab. Ia kemudian memperlihatkan peristiwa yang terjadi di masa lalu, ketika desa Yongdam dihancurkan oleh pasukan kerajaan dan semua penduduknya dibantai. Ternyata, arwah 8 kaki masih hidup dan ia pun pergi ke desa Yongdam untuk melihat keadaan desa serta mencari istri dan anaknya. Namun, sesampainya di sana, ia menemukan banyak yang sudah kehilangan nyawanya. Ia pun melanjutkan perjalanan ke rumahnya, berharap istri dan anaknya masih selamat. Ternyata saat si arwah 8 kaki memeriksa rumahnya, ia mendapati bahwa istri dan salah satu anaknya telah kehilangan nyawa. Namun, masih ada satu anaknya yang masih bayi dan selamat. Namun, tiba-tiba pasukan kerajaan datang. Si arwah 8 kaki sudah tak mampu lagi melawan, dan anak bayinya pun terkena panah hingga kehilangan nyawa.
Kejadian itu membuat si arwah delapan kaki menyaksikan secara langsung bagaimana warga desa Yongdam, yang dulunya sangat menghormatinya, harus menderita dan kehilangan nyawa. Ia juga melihat bagaimana warga yang sempat berharap pada pengawal kerajaan untuk melindungi mereka ternyata justru dihancurkan. Ia pun bersumpah akan membalaskan dendamnya. Meski harus hidup sebagai arwah pendendam, ia mengungkapkan seluruh kisah itu dalam mimpi sang raja, menjelaskan bahwa dendamnya tidak akan pernah surut, terutama terhadap keluarga kerajaan. Ia berniat menghabisi nyawa Pangeran Guang, serta Kang Chol dan Yuri. Ia bahkan akan merasuki tubuh sang raja agar raja bisa menyaksikan sendiri bagaimana anak dan orang-orang yang dicintainya musnah satu persatu. Meskipun sang raja menolak, ia tidak kuasa melawan. Ketika bangun dari mimpinya, sang raja telah dirasuki oleh arwah delapan kaki. Pengawal kerajaan menyadari hal itu karena mencium bau busuk khas arwah tersebut. Sementara itu, Yuri masih diliputi rasa bersalah atas kematian sang ratu. Kang Chol pun mengajaknya pergi ke pasar untuk menghiburnya, bahkan membelikannya penutup kepala dan memakaikannya langsung kepada Yuri. Ia berharap Yuri bisa kembali tersenyum. Yuri kemudian mengajak Kang Chol ke sebuah tempat untuk menggantungkan harapan di pohon jerami. Kang Chol penasaran dengan apa yang ditulis Yuri, tapi Yuri tidak memberitahunya. Saat Kang Chol mencoba mengintip, tiba-tiba pengawal kerajaan mengumumkan bahwa eksekusi dukun buta dan kelompoknya dibatalkan oleh titah raja. Keputusan itu mengejutkan semua orang, termasuk Kang Chol dan Yuri. Mereka pun sadar bahwa raja telah dirasuki arwah delapan kaki. Raja bahkan memerintahkan untuk menangkap Yuri dan Kang Chol. Beruntung, mereka berhasil kabur dan bersembunyi. Seorang pengawal kerajaan menyelamatkan mereka dan mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mengetahui kebenaran itu, Kang Chol dan Yuri menyadari bahwa mereka harus segera menyelamatkan Pangeran Guang. Di sisi lain, Ibu Suri yang mendengar tentang perubahan sikap raja pun mendatanginya. Ia marah karena raja sudah tidak mengenakan pakaian berkabung untuk ratunya. Saat mencium bau busuk, ia sadar bahwa raja telah dirasuki. Tapi saat ia mencoba memperingatkan, raja malah mengancam akan membunuhnya dan mengusirnya dari ruangannya. Kang Chol dan Yuri akhirnya pergi ke rumah Pak Chai untuk meminta izin menginap semalam. Mereka mengatakan bahwa raja telah dirasuki dan situasi di istana sangat berbahaya. Awalnya Pak Chai tidak percaya, tapi anaknya mengingatkan bahwa Kang Chol dan Yuri pernah menyelamatkan mereka, sehingga mereka harus membalas budi. Akhirnya, Pak Chai mengizinkan mereka menginap. Keesokan harinya, Kang Chol meminta lebih banyak bunga akar aragana dari anak Pak Chai. Ketika anak itu bertanya untuk apa, Kang Chol menjawab bahwa ia ingin melindungi seseorang yang sangat berarti baginya, Yuri. Mendengar hal itu, Yuri pun menolak untuk membiarkan Kang Chol bertarung sendirian. Sementara itu, pengawal kerajaan segera melapor kepada Kepala Kasim bahwa mereka harus segera menyelamatkan Pangeran Guang. Karena menurut Yuri dan Kang Chol, pangeran kemungkinan besar akan menjadi target berikutnya dari sang raja yang telah dirasuki arwah delapan kaki. Sang raja yang telah dirasuki oleh arwah delapan kaki langsung menuju kediaman Pangeran Guang tanpa ragu. Tanpa basa-basi, ia berusaha menghabisi nyawa sang pangeran. Beruntung, Pangeran Guang sudah lebih dulu diamankan oleh Ibu Suri dan para pengawal kerajaan. Mereka berhasil melarikan sang pangeran dan segera membawanya keluar melalui pintu belakang istana, lalu menuju kediaman Pak Chai. Namun, pelarian mereka terlihat oleh salah satu pengawal raja. Ia segera melapor kepada sang raja bahwa Pangeran Guang saat ini bersembunyi di rumah Pak Chai, bersama dengan Kang Chol dan Yuri. Tanpa membuang waktu, raja pun berangkat menuju rumah Pak Chai. Sementara itu, Pangeran Guang yang sudah tiba di rumah Pak Chai menjelaskan seluruh kejadian kepada Pak Chai. Ia membenarkan bahwa raja kini telah dirasuki oleh arwah delapan kaki, dan nyawa mereka semua sedang dalam bahaya. Tiba-tiba, terdengar suara dari luar, pengawal kerajaan dan raja sudah tiba. Kang Chol segera meminta Yuri dan Pangeran Guang untuk melarikan diri lebih dulu. Ia memerintahkan salah satu pengawal untuk mengawal mereka pergi dengan aman, sementara dirinya akan menahan raja agar mereka punya waktu untuk kabur. Pak Chai, yang menyadari situasinya genting, menyerahkan pedangnya kepada Kang Chol sebagai bentuk dukungan. Ia juga mencoba menyambut kedatangan raja dengan tenang. Namun, raja langsung menuding bahwa Pak Chai sedang menyembunyikan orang yang ia cari. Raja memperingatkan bahwa jika Pak Chai terus ikut campur dan menghalangi rencananya, maka Pak Chai lah yang akan menjadi korban berikutnya. Sementara itu, Yuri dan Pangeran Guang tengah berusaha kabur, namun sayangnya mereka tertangkap oleh pasukan kerajaan yang sudah mengepung area itu. Di sisi lain, Kang Chol kini harus berhadapan langsung dengan sang raja yang telah kehilangan kendali karena dirasuki arwah pendendam. Pertarungan pun tak terhindarkan, Kang Chol dan raja mulai berduel dengan sengit di halaman rumah Pak Chai.